Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada ya. Kita kalau sekarang ini gengsi ya, ndak mangan teman-teman ya. Kadang kita itu gini teman-teman ya, kita dihadapkan pada sebuah masalah supaya kita ini lebih pinter ya, supaya kita itu memiliki kemampuan untuk survive kita gitu. Kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Itu sebenarnya itu. Tuhan menempatkan kita pada sebuah masalah. Itu supaya kita itu lebih pintar. Ya, kalau Anda tidak dikei masalah, tidak mungkin mikir gitu ya. Ya toh? Kalau Anda tidak dikei masalah, tidak mungkin pikir. Ya. Jadi sudut pandang kita ini harus positif ya. Sama teman-teman ya. Saya dulu itu juga sempat berpikir ya seperti Anda ini, kenapa Tuhan? Ya, setelah saya katakanlah pendidikan saya ini sudah katakanlah tinggi gitu ya, sekolah sudah S2, tapi kenapa kok masalah saya ini, artinya saya ini tidak bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan. Dikei loro ya, dikei loro, tidak bisa aktivitas gitu. Tidak bisa bergerak gitu loh. Nah iya teman-teman, tidak bisa bergerak gitu. Artinya apa ya? Kita mau aktivitas bagaimana wong tubuh tidak bisa digerakkan gitu. Nah, tapi dari situ saya mikir gitu loh ya, apa pekerjaan gitu loh ya. Apa yang pekerjaan yang bisa saya kerjakan? Ya, tidak keluar dari rumah gitu. Nah, ini juga selaras ya dengan kondisi alam saat ini gitu loh ya. Covid itu kan mengenalkan kita ya, Tuhan mengenalkan kita kepada teknologi gitu loh ya. Pentingnya kita ini belajar teknologi gitu. Banyak orang sukses itu ya hanya dengan mengendalikan internet gitu loh ya. Kalau kita berpikir kolot ya, seperti saya ini berpikir kolot, kerja ini harus punya fisik yang katakanlah sempurna ya, harus punya fisik yang sempurna baru bisa bekerja. Ngenteni sehat ya ndak kerja ya. Mangan apa ini? Kan seperti itu. Itu saya alami juga itu. Ya, dari situ dari kondisi saya sakit itu saya berpikir gitu ya. Saya berpikir bagaimana saya supaya bisa mendapatkan uang. Ya, bagaimana saya bisa mendapatkan uang ya tanpa keluar dari rumah. Tanpa keluar dari kamar misalkan. Itu saya mikir, wah ternyata ya, ada jualan online, ada. Akhirnya belajar di situ ya, jualan online, belajar affiliate ya, belum, walaupun saya ini belum ya, affiliate belum saya lakukan. Yang sudah saya lakukan ya buat YouTube ini ya. Ini juga menghasilkan, walaupun tidak besar, ya. Minimal kena gemangan gitu. Ya, minimal cukuplah untuk bayar listrik, untuk bayar banyu, untuk bayar wifi, untuk mangan selama 1 bulan, itu minimal cukup gitu ya. Sambil terus kita ini berpikir ya, mau jualan tidak punya produk loh, jangan menyerah seperti itu. Mau jualan tidak punya modal loh, sekarang ini bisa jadi afiliator loh ya. Kan eranya ini eranya digital. Coba Anda lihat ya, coba Anda bayangkan yang paling ekstrim itu ketika kena COVID kemarin ya teman-teman. Coba ini, kita mau bekerja keluar tidak bisa, kita terbentur dengan aturan harus vaksin. Saya dulu seperti itu, kita terbentur dengan aturan harus vaksin, sedangkan saya mau divaksin ya, saya tidak vaksin teman-teman. Ketika saya mau divaksin, tensi saya itu hampir 200 ya. Jadi tidak berani, orang yang mau vaksin itu tidak berani. Vaksin Pak, tidak apa-apa. Memang tensi saya selalu tinggi ya. Tidak pernah ya tensi saya di bawah 150, tidak pernah. Kenapa bisa seperti itu? Karena tak gawe mikir terus gitu ya. Otak saya ini tak peras. Saya hanya berpikir bahwasanya ukuran-ukuran semacam itu kan ukuran manusia gitu ya. Kalau ukuran Tuhan itu sepanjang kita bisa mikir ya, gak mungkin jebol awak gawenane pangeran kok. Ya walaupun kita bukan sombong ya pada waktu itu. Nah, dengan adanya COVID seperti itu,
Ini kan hancur gitu loh. Kalau kita tidak berpikir, ya usaha apa gitu loh ya, yang bisa dikerjakan dari rumah ya, tanpa mengeluarkan biaya. Ya mengeluarkan ya pasti ya. Maksudnya biaya transportasi itu kan besar teman-teman ya. Contoh misalkan saya bekerja di Surabaya, itu saya naik motor ya setiap hari. Itu dalam 1 bulan untuk transport ya, akomodasi, makan, transport itu 2 juta loh habis di jalan ya, untuk bensin, untuk makan dan sebagainya. Loh, coba bayangkan. Nah, dengan adanya COVID itu ya, uang 2 juta itu paling 500.000 ya untuk bayar wifi ya. Kalau kita kerja online ya, untuk bayar wifi ya dan lain-lainnya, listrik, kita pakai komputer, cahaya. Loh itu loh. Jadi kita harus mikirnya kayak gitu ya. Coba ya teman-teman Sabtu Wage, kondisikan saat ini itu COVID ya. Dalam kondisi COVID apa yang Anda harus lakukan? Itu akan mikir ke sana. Pasti Anda akan larinya ke online. Anda punya usaha online. Jadi ya gas bensin dibatasi, solar dibatasi, kita tidak bisa keluar kemana-mana kecuali ekspedisi gitu. Coba ini ya. Loh, saya berpikir seperti itulah. Saya berpikir COVID itu kiamat ini bukan kiamat karena penyakitnya ya, tapi karena batasan tadi gitu. Karena aturan membatasi tadi gitu. Kalau kita tidak bisa berpikir bagaimana menghasilkan uang dari kondisi COVID tadi, ya wis wassalam. Nah, kalau teman-teman Sabtu Wage bisa memposisikan seperti itu dalam segala aktivitas Anda, artinya dalam keseharian Anda itu Anda bisa berpikir seperti itu ya, itu nanti daya survive Anda ya, daya survive Anda, daya juang Anda itu akan bangkit, akan luar biasa. Ini saya rasakan sendiri. Nah, dulu misalkan ya, misalkan saya ini mau bayar listrik ya, saya harus starter sepeda pergi ke kantor pos. Jarak kantor pos rumah saya ya itu kurang lebih 2 kilo. Ya 2 kiloan lah. Ya, dari rumah ini perumahan ini ke kantor pos 2 kilo. Kantor pos saya harus parkir 2.000. Sudah kehabisan bensin, sudah kehabisan parkir, terus biaya administrasi ketika saya bayar listrik, bayar air, itu juga kena ces ya, itu juga kena ces. Nah, kalau kita sekarang ini tidak melek teknologi, waktu kita terbuang di jalan. Nah, alhamdulillah saya coba memberanikan diri. Awalnya tidak berani. Bagaimana nanti transfer kalau uangnya hilang dan sebagainya. Loh ya, akhirnya saya memberanikan diri. Ya. Bayar listrik melalui Tokopedia. Bayar PDAM melalui Tokopedia. Ya. Terus bayar apa meneh kemarin itu? Bayar STNK melalui Shopee. Nah, itu mempercepat kita gitu. Artinya apa? Semua sekarang ini beralih kepada teknologi. Kalau teman-teman Sabtu Wage tidak menyesuaikan diri, tidak beradaptasi dengan teknologi, ya wassalam, Anda akan ketinggalan zaman. Ya. Terus juga apa lagi? Ujian Sabtu Wage kenapa kok datang silih berganti? Apa memang seperti itu? Ya tidak. Ya, kalau silih berganti itu bukan ujian, bisa jadi itu hukuman Tuhan. Ya, bisa jadi itu adalah sebuah karma. Ya, ini yang Anda harus jalani. Ya. Ini yang Anda harus pahami ya. Kalau teman-teman Sabtu Wage ya, Anda ini kena
masalahmu bertubi-tubi, masalahmu tidak selesai-selesai, maka bisa jadi masalahmu itu adalah hukuman Tuhan. Kalau tidak hukuman Tuhan, bisa jadi karma. Ya, itu. Ya. Kita tidak bisa hanya sabar saja ya. Menyelesaikan masalah itu tidak hanya bisa sabar saja teman-teman ya. Menyelesaikan masalah itu kita harus tahu duduk permasalahan kita itu apa. Misalkan duduk permasalahanmu itu adalah sebuah karma ya. Maka Anda harus terima, dijalani ya. Karena orang yang pernah Anda sakiti atas perbuatanmu itu juga sudah mengalami penderitaan itu lebih dahulu itu loh ya. Kalau masalahmu itu adalah hukuman Tuhan ya, maka Anda harus lakukan tobat ya. Paham ya? Maka Anda harus dengan tobat. Tidak akan selesai ya. Masalahmu kalau itu adalah hukuman Tuhan, terus tidak ada tobat, masalahmu tidak akan selesai. Nah, makanya penting teman-teman Sabtu Wage untuk kita bisa mengenali masalah kita. Ya soal usaha tadi ya. Materi tentang soal usaha itu adalah bagaimana kita ini sekarang ini ya digiring ya, kepada teknologi yang lebih maksimal lagi. Ya, kita harus melek teknologi. Ya. Bukan berarti saya ngomong semacam ini terus saya itu katakanlah teknologi saya canggih. Enggak teman-teman ya. Saya tetap belajar. Tetap menyesuaikan diri ya, sama aja dengan teman-teman Sabtu Wage ya. Misalkan saat ini ya program komputer itu misalkan sekarang ini kan Windows 11 ya, terakhir Windows 11 terupdate ya, sama Office-nya 2024. Saya masih Office 2021 programnya. Artinya sudah ketinggalan, ini waktunya upgrade. Mau upgrade ya, mau download softwarenya masih belum dapat linknya gitu ya. Mau cari yang gratisan ya. Itu teman-teman, kita harus melek teknologi. Samanya tadi itu ya, ketika saya katakan mau bayar PDAM ya, kita harus ke kantor pos atau ke tempatnya langsung, ke kantornya langsung. Ini kan membuang-buang waktu ya. Buang parkir, buang waktu, buang bensin. Nah, kita ini bisa bayar lewat HP ini. Nah, itulah. Makanya kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.